Halo anak-anak Ibu kelas 9. Selamat datang di dalam proses pembelajaran matematika di kelas 9. Ibu berharap bahwa kalian semua di dalam keadaan sehat selalu dan walaupun saat ini kita sama-sama mengalami masa pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar, teristimewa di dalam pembelajaran matematika. Hari ini adalah hari pertama kali kita berjumpa lewat media ini untuk belajar bersama-sama, khususnya belajar matematika ya. Untuk beberapa hari ke depan, kalian akan bersama dengan Ibu di dalam proses pembelajaran ini, dan Ibu berharap bahwa dengan adanya media ini, kalian bisa belajar dengan baik dan menolong kalian untuk banyak tahu tentang belajar matematika, khususnya bilangan, berpangkat, dan bentuk akar. Ini akan kita pelajari untuk pertama kali di kelas 9 ya. Nah, bilangan berpangkat dan bentuk akar ini banyak sekali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari atau bidang ilmu yang lain, seperti di bidang sains atau bidang farmasi. Nah, misalnya ya, seobat yang manusia konsumsi biasanya dihitung berapa lama bertahan dalam tubuh manusia, berapa sisanya setelah beberapa jam kemudian, sehingga bisa menentukan untuk berapa lama mereka harus minum obat lagi. Di bidang yang lain seperti di bidang sains yang lain seperti bagaimana menyatakan massa bumi. Nah, itu biasa menggunakan bilangan-bilangan berpangkat. Bahkan juga makhluk yang sangat kecil pun juga biasanya dinyatakan dalam bilangan berpangkat. Nah, yang berikut adalah di bidang teknologi, banyak sekali digunakan. Ya, saya kasih contoh ya, misalnya ini sebuah pesawat. Pesawat ini biasanya kan pada ketinggian tertentu kita mau menghitung berapa jarak pesawat tersebut dengan jarak orang kalau ada di bumi, misalnya sebagai pengamat ya. Ini salah satunya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi Ibu berharap bahwa dengan manfaat atau kaitannya dengan materi ini untuk bidang-bidang yang lain itu menolong kalian untuk terus mau belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baik, untuk pertemuan kali ini kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ini kompetensi dasar. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama ya di hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menuliskan hasil perpangkatan suatu bilangan, kemudian yang berikut adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Baik, untuk mencapai tujuan ini kita sama-sama perhatikan penjelasan materi berikutnya. Nah, saya awali dengan sebuah masalah. Nah, ini juga kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan khususnya di IPA ya. Dalam lingkungan tertentu, amoeba akan membelah dirinya menjadi dua amoeba. Dalam periode yang relatif sama, setiap amoeba itu akan membesar, kemudian membelah diri lagi, masing-masing menjadi dua amoeba, sehingga seluruhnya menjadi 4 amoeba. Demikian seterusnya. Jika satu periode berselang selama sehari dan tidak ada amoeba yang mati, berapa banyak amoeba dalam 10 hari ke depan? Nah, ini cara menghitungnya. Kita gunakan, coba Ibu kasih tabel ya. Nah, awalnya misalnya 1 amoeba, itu periode 0 ya, artinya itu awal kali ada 1 amoeba, kemudian 1 hari kemudian amoeba ini membelah diri menjadi 2. Jadi sekarang sudah 2 amoeba. 1 hari kemudian lagi 2 amoeba ini masing-masing mereka itu membelah diri menjadi 2. Berarti sekarang sudah jadi 4 amoeba. 4 amoeba ini 1 hari kemudian lagi masing-masing lagi membelah diri menjadi 2 bagian, sehingga sekarang jadi 8 amoeba. Begitu seterusnya. Dari 8, 1 hari kemudian 16,
dan seterusnya sampai hari ke-10. Nah, anak-anak, kalian bisa perhatikan polanya bagaimana, dan Ibu tahu bahwa kalian juga sudah pernah belajar di kelas 8 tentang barisan bilangan ya. Nah, kalau misalnya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya ini banyaknya amuba, ini namanya kita nyatakan di dalam bilangan berpangkat, maka 1 itu 2 pangkat 0, 2, 2 pangkat 1, 4, 2 pangkat 2, 8, 2 pangkat 3, 16, 2 pangkat berapa? Ya, nanti isi sendiri ya. Kemudian 32, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Nanti kalian harus isi sampai periode hari ke-10 ya. Ini sengaja Ibu kosongin supaya kalian bisa isi sendiri di rumah. Oke, baik. Pasti akan ada bertanya, kok 1 itu kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat 2 pangkat 0 ya? Bagaimana caranya? Nah, tidak usah khawatir. Nanti pasti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tetapi untuk kali ini kita belajar dulu tentang bilangan berpangkat. Misalnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya ya. Baik. Nah, coba kalian perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini 2 pangkat 3 itu bilangan berpangkatnya. Bilangan berpangkat 2 pangkat 3, bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Ya. Jadi, misalnya 4 pangkat 3, berarti 4 kali 4 kali 4. Hasilnya ya 64. 10 pangkat 7, 10 kali 10 kali 10 dikali sampai 7 kali. Berarti hasilnya adalah 10 juta. Nah, bagaimana kalau misalnya 8 pangkat N? N itu pangkat ya, 8 itu yang basisnya. Maka kita menyatakannya dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, 8 pangkat N sama dengan 8 kali 8 kali 8 kali 8 sampai sebanyak N faktor. Jadi, berapa banyak 8 kita kalikan? Ya, sesuai dengan jumlah pangkatnya di atas. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Sedangkan banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Nah, coba kita perhatikan bentuk umum dari bilangan berpangkat. Seperti A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai ya N kali atau sebanyak N. Nah, coba kita perhatikan yang mana namanya basis, yang mana namanya eksponen. Basis itu sama dengan bilangan pokok. Bilangan pokok itu artinya itu yang diulangi. Berapa kali diulang? Ya, itu pangkatnya. Oke, baik. Seperti 5 pangkat 3. Nah, yang menjadi eksponennya atau pangkatnya itu ya 3. Sedangkan bilangan pokoknya atau basisnya 5. Berarti kita ulangi 5 itu. Misalnya 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Ya. Nah, kalau misalnya dinyatakan dalam bentuk umum A pangkat N. N itu sebagai pangkat dan A itu sebagai bilangan pokok atau basis. Ya, sampai di sini kalian bisa paham? Ya, Ibu harap bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. 5 pangkat 3. Ya, itu namanya bilangan berpangkat. Sedangkan bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125. Nah, bilangan pokoknya berapa? Ya, 5 ya. Berarti 5 yang kita ulangi. Pangkatnya berapa? 3. Berarti kita ulangi 3 kali. Itu 5 dikalikan. Ya, baik. Nah, ini. Negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, negatif 2-nya itu sebagai apa? Sebagai basis kan? Atau sebagai bilangan pokok. Maka negatif 2-nya kita ulangi. Berapa kali kita ulangi? Kalikan. Oh, 4 kali. Kenapa? Karena pangkatnya 4. Berarti negatif 2 kali negatif 2 sampai 4 kali. Hasilnya adalah 16. Yang berikut. Nah, ini agak berbeda ya dengan yang di atas ya. Negatif 2 pangkat 4. Apa yang membedakan? Oh, bisa tahu? Ya, pasti ya yang membedakan di atas itu ada kurungnya. Sedangkan yang di bawah tidak ya. Nah, kalau yang di atas itu bilangan pokoknya negatif 2.
Sedangkan yang di bawah yang menjadi bilangan pokoknya hanya 2, bukan negatif 2 ya. Nah, kalian bisa bedakan ya. Baik, berarti negatifnya itu sendiri di luar kurung, baru 2-nya kita ulangi sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya negatif 16 ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan lagi nih. Nah, negatif 6, negatif 3 pangkat 6. Bilangan pokoknya berapa? Negatif 3, bagus. Berarti negatif 3 diulangi, dikalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali, karena pangkatnya 6 ya. Nah itu, hasilnya 729. Negatif 3 pangkat 6. Nah, berbeda lagi kan? Yang menjadi bilangan pokoknya berapa? 3, oke. Nah, kalau bilangan pokoknya 3, berarti yang diulangi dikalikan sebanyak 6 kali adalah 3. Good. Baik. Jadi kalian sudah bisa bedakan ya, mana bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya itu, berarti itu yang diulangi dikalikan berulang sebanyak berapa pangkatnya. Nah, sampai di sini Ibu harap sudah paham ya tentang bilangan berpangkat. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sebaliknya? Kalau misalkan ya, misalnya 125, yuk dinyatakan dalam bilangan berpangkat. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, menyatakan suatu bilangan ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif berikut ini. Misalnya, berpangkat positif ya, 256 dinyatakan dalam bilangan berpangkat bilangan positif. Basisnya 2, berarti bilangan pokoknya 2. Bagaimana caranya? Coba kita perhatikan nih. Nah, lihat ya. 256 kita akan nyatakan dalam bilangan pokok 2 atau basis 2, maka 256 kita bagi 2 terus. Ya, 256 bagi 2 hasilnya 128. 128 bagi 2 hasilnya 64. 64 dibagi 2 lagi sampai 32. 32 dibagi 2 kan 16. 16 bagi 2 dan seterusnya sampai menghasilkan 2 bagi 2 1. Nah, coba kita hitung berapa kali kita membagi 2 256 sampai menghasilkan 1. Hitung dari atas ya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kali pembagian. Ya, dibagi dengan 2. Itu artinya 256 dinyatakan dalam bilangan berpangkat 2 pangkat 8. Basisnya berapa? 2. Good. Sekarang kita lanjut ya. Nah, 256. 256 itu dibagi 4. Ya, karena kita menyatakan dalam basis 4. Maka kita bagi 4 juga. Nah, ini ya. Oke, dan seterusnya. Ibu harap sudah bisa. Jadi 256 itu sama dengan 4 pangkat 4. Kenapa? Karena kita bagi 4 sebanyak 4 kali. Nah, kalau 256 dinyatakan dalam bilangan pokok 16. Nah, seperti itu. Nah, dengan contoh seperti ini, Ibu harap kalian bisa mengerti ya bagaimana menyatakan suatu bilangan dibuat dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, kalau saya tanya, kira-kira 256 ini bisa enggak dibuat dalam bilangan berpangkat dengan basis bilangan negatif? Bisa. Ya, seperti ini. Perhatikan. 256 itu bisa negatif 2 pangkat 8. 256 negatif 4 pangkat 4 dan seterusnya. Baik, ya. Baik. Oke, ini untuk menyatakan suatu bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat. Wow, bilangan positif. Oh, dari tadi kita berbicara bilangan berpangkat positif. Berarti ada enggak ya bilangan berpangkat negatif? Pasti ada. Tapi pertemuan kali ini belum kita bahas ya. Baik, kita akan masuk contoh berikutnya. Nyatakanlah bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat bilangan pola positif sesuai basis yang diminta. Nah ini, nanti kalian, nah sudah ya. Oke, ini sudah tadi. Saya pikir kalian bisa coba yang bagian B-nya. Nah, yang berikut, berapakah nilai dari 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 kurang 6 pangkat 3? Nah, caranya adalah, ya yang bilangan berpangkat itu kita cari dulu hasilnya. Oh, 4 pangkat 3 adalah 4. Ya, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit miss. Nah, nyatakanlah bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat bilangan bulat positif sesuai basis yang diminta. Sama dengan tadi ya, contoh nomor 2 tadi ya. Nah, ini Ibu tidak jelaskan lagi secara detail, kalian bisa nonton saja. Dan kita akan lanjut ke nomor 4.
Berapakah nilai dari 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 kurang 6 pangkat 3? Ya. Nah, cara menyelesaikan hasil dari ini, yang pertama, kita terus lihat bilangan berpangkatnya kita nyatakan dulu dalam bentuk perkalian. 4 pangkat 3 kita ubah menjadi 4 kali 4 kali 4. Tambah, karena ditambah 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Kurang 6 pangkat 3, berarti 6 kali 6 kali 6. Kita cari masing-masing hasilnya dulu ya. Ya, 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Tambah 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Kurang 216 yaitu 6 kali 6 kali 6. Nah, ini kita jumlahkan seperti biasa ya. Hasilnya adalah negatif 27. Ya, sampai di sini bisa? Ya, Ibu berharap bisa ya. Nah, inilah beberapa contoh yang Ibu jelaskan melalui video ini. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, perhatikan. Nah, seperti lihat 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Seperti tadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau kita gabung menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 8 kali. Berarti 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5 sama saja dengan 3 pangkat 7 ya. Nah, coba kalian perhatikan. 2 dengan 5. Lihat ya, 3 pangkat 2 basisnya 3. 3 pangkat 5 basisnya 3. Kemudian kalau kita sederhanakan ternyata hasilnya 3 pangkat 7. Nah, kalian bisa lihat di situ 2 dengan 5 diapain dapat 7 ya? Iya, benar sekali. Ternyata 2 dengan 5 dijumlahkan saja. Nah, itu cara menyederhanakannya ya. Tapi ingat ya, lihat syaratnya itu bilangan pokoknya sama loh. Ya. Baik, jadi nah kalau kita nyatakan dalam bentuk umum, A pangkat M basisnya A dikali A pangkat N basisnya juga A, bilangan pokoknya sama, ya sudah bentuk sederhananya menjadi A pangkat M tambah N. Ya, pangkatnya dijumlahkan saja. Nanti jadi sederhana. Baik, yang berikut. Nah, ini kalau pembagian gimana? Nah, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya juga sama ya. Nah, coba kita perhatikan. 2 pangkat 5 kan sama, kita nyatakan dalam bentuk per 2 pangkat 3. Boleh ya. Nah, kita uraikan. 2 pangkat 5 kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dibagi dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau kita bagi, ya masing-masing ya. Ya, hasilnya kan 1. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Tinggal, ya 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu, kalau nyatakan bilangan berpangkat, 2 pangkat 2 kan? Nah, coba perhatikan pangkatnya. Sama-sama bilangan pokok. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya 2. 5 dengan 3 diapain? Dapat 2 yang di sebelah kanan. Pangkat di sebelah kanan ya. Ya, benar sekali. Ternyata 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama saja dengan 2 pangkat 5 kurang 3. Oke, baik. Kalau kita nyatakan dalam bentuk yang umum seperti ini ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Ya, ingat. Ingat ya, bilangan pokoknya sama ya. Kalau bilangan pokok sama, pada pembagian, pangkatnya diapain? Iya, pangkatnya dikurangi. Good. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada lagi. Bagaimana kalau bilangan berpangkat dipangkat lagi gitu loh. Ya, misalnya A pangkat M, dipangkat lagi N. Ya sudah, pangkatnya dikalikan saja. Menjadi A pangkat M kali N. Sifat yang berikut. A kali B pangkat M. Wah, perkalian bilangan dipangkat ya. Ada 2 bilangan dikalikan, tapi dua-duanya dipangkat. Ya, sama. Berarti A pangkat M kali B pangkat M. Kalau pembagian, ya berarti A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, inilah contoh atau sifat dari bilangan berpangkat. Ingat ya, karena sifat-sifat ini kita akan pakai untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi Ibu harap kalian ingat betul ya. Syaratnya apa? Lihat baik-baik. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Menyederhanakan bilangan berpangkat dalam bentuk bilangan bulat positif. Nah, ini bentuk sederhana dari 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 4. Bisa lihat ya? Bisa. Oke, baik. Coba 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 4. Bilangan pokok sama enggak? Sama ya. Oke, kalau begitu pangkatnya diapain? Dijumlahkan. Good. Berarti 6 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 6 pangkat 7. Bagus. Oke, yang berikut. Nah, ini 1/2 pangkat 7 dibagi 1/2 pangkat 4.
Bagaimana hasilnya? Bilang pokok sama enggak? Sama ya. Berarti pangkatnya diapain? Dikurangi. Good. Berarti 1/2 pangkat 7 kurang 4. Hasilnya adalah 1/2 pangkat 3. Bagus sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lagi. Bentuk sederhana ini disederhanakan ya. 1/3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 pangkat ya. Di dalam kurung pangkat 5. Nah, caranya adalah 1/3 di pangkat 2, pangkatnya dikalikan dengan yang pangkat di luar kurung ya. Berarti 2 kali 5. Kali 2 pangkat 3 kali 5 juga pangkatnya. Oke. Hasilnya ya 1/3 pangkat 10 kali 2 pangkat 15. Ini namanya bentuk sederhana dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sudah? Sampai di sini bisa paham? Ya, Ibu berharap bisa ya. Dan untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu harap kalian kerjakan soal yang berikut ini. Nih ada Ibu lampirkan beberapa soal. Ibu berharap kalian kerjakan di kertas kalian masing-masing dan nanti kalian akan mengumpulkannya melalui WA grup Ibu nanti ya. Nanti Ibu akan beritahukan. Ya, ini. Nah, ada sekitar 5 soal. Ya. Nih. Nah, ini sudah semua sudah ada contohnya. Ibu berharap kalian bisa kerjakan dengan baik dan bisa lebih paham lagi. Oke, baik. Nah, ini ada 5 soal ya, tapi kan masih gampang kan? Nah, pasti bisa dong. Ya, Ibu harap bisa dikerjakan ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Ibu berharap bahwa kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kalau belum bisa, silakan ulang videonya. Tidak apa-apa, diulang-ulang tidak masalah. Semakin diulang, semakin mantap kan? Dan kalaupun belum memahami atau ada hal-hal yang kalian belum paham, nanti kita akan atur pertemuan melalui video atau melalui Google Meet, atau kalian bisa juga tanya lewat WA masih dengan Bapak Ibu Guru ya. Oke, masing-masing kan sudah tahu toh Bapak Ibu Guru yang akan mengajar kalian. Oke. Ya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Kiranya Tuhan menolong kalian semua. Sampai jumpa.